Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bahas yaitu tentang tanaman sawi yang ada di perkarangan belakang rumah teman-teman ya. Boleh dilihat ya, sawinya sangat gemoy-gemoy, besar-besar. Ini baru 2 kali pemupukan menggunakan pupuk PUC sudah siap dipanen. Nah, dan ini adalah daun bawang yang saya kembangkan sendiri ya teman-teman ya, tanpa menggunakan pupuk kimia, dan bibitnya pun dari alami ya, bibitnya tidak beli ya, dari bibit sini sisa tanaman yang ada itu saya tanam lagi seperti ini umurnya baru 1 minggu lebih sudah tumbuh dengan baik, tidak ada kendala namanya busuk akar busuk batang ya. Nah, jadi gunanya kalau kita konsen ke tanahnya, itu tanaman apapun yang kita tanam pasti tumbuh dengan baik teman-teman ya. Contohnya ini daun bawang, sawi, maupun daun seledri ya. Ini bisa dilihat seledrinya di situ ada hanya satu, tapi itu juga sebagai riset saya, nanti akan saya kembangkan sendiri dari satu batang seledri bisa menjadi seberapa itu ya. Ini daun bawang yang sudah lama, dan ini 1 minggu lebih sudah tumbuh daun barunya 3 ya. Nanti yang ini yang tua ini saya buang teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya nanti tumbuhnya lebih cepat lagi. Dan ini yang ada anakannya tumbuh dari bawah teman-teman itu ya. Dan saya tumbang sari juga sawi kemarin ya di sini tuh. Dan ini yang sudah umur 1 bulan ya, 1 bulan lebih sedikit untuk daun bawangnya. Jadi kalau sudah lama, sudah makin kecil batangnya karena banyak anakan teman-teman ya. Karena banyak anakan jadi biasanya daun bawang itu mengecil. Nah, disitu nanti akan saya cabut ya, saya tanam ulang. Biasanya seperti itu. Oke, cabenya juga tumbuh dengan baik ya tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, di sini kemarin itu kan ada tanaman kangkung ya, sudah saya perbarui, saya gemburkan tanahnya lagi. Nah, untuk saat ini nanti akan saya tanam lagi teman-teman ya. Nah, ini daun bawang yang ini sebenarnya sudah umur 1 bulan lebih, tapi kenapa tidak bisa besar? Karena tanahnya ini keras, makanya kemarin saya gemburkan ya. Karena di dekatnya ada tanaman kangkungnya, jadi untuk unsur hara kurang. Nah, ini sawi yang sering saya panen ini ya, daunnya tuh sangat segar dan gemoy-gemoy. Di sini umurnya yang ini 1 bulan kurang teman-teman ya. Ada bibit ini tumbuh, bayam cabutnya ya. Ini sawinya yang baru berumur 2 minggu lebih lah ya, 3 minggu kurang seperti itu. Oke, jadi untuk aktivitas hari ini saya akan semai lagi teman-teman, semai sawinya, karena sawinya yang sini sudah mulai siap panen ya, siap petik. Jadi saya mulai semai lagi. Nah, bibitnya ini ya, bibit yang saya kembangkan sendiri teman-teman, tuh bisa dilihat. Nah, jadi di sini masih ada ya kayak sisa-sisa ranting yang kering itu ya, masih ada tuh di sini. Ini bibitnya. Nah, ini sudah saya awetkan. Cara pengawetannya mudah teman-teman ya, cukup keringkan bibitnya sampai kering, baru dicampur dengan abu. Tujuannya apa? Supaya tidak terkena jamur ya. Jadi sedikit saja yang saya semai, tidak banyak teman-teman ya, sedikit saja karena memang lahannya hanya 3 kali 3 meter. Itu pun banyak sekali yang saya tumpang sari. Dan ini adalah bibit kangkung yang saya kembangkan sendiri teman-teman ya, tuh bisa lihat. Nanti akan saya tanam di bekas tanaman kangkung di sana. Oke, ini kemarin ya saya gemburkan, tidak ada campuran apapun, dan di sini saya tanam kemarin juga kenikir. Nah, kenapa saya menanam kenikir teman-teman ya? Tujuannya untuk kesehatan juga. Jadi tanaman itu sebenarnya obat teman-teman, obat untuk tubuh kita sendiri. Itu ya. Di sini kenapa kok ada putih, ini apa pupuk kimia Pak? Bukan, ini adalah karbit teman-teman ya. Jadi sisa apa namanya?
untuk pematangan pisang itu saya buang ke sini. Semua di sini yang di lahan 3x3 meter ini tidak ada yang beli teman-teman. Apa yang ada dan barang yang sudah tidak dipakai saya pakai. Ya seperti bekas karbit tadi ya, itu saya bikin pupuk supaya buahnya itu makin banyak ya untuk cabenya. Oke, langsung saja ya, saya akan ini tanam kangkungnya, biji kangkung teman-teman ya. Di sini sudah saya perbarui karena yang kemarin itu memang sudah tua ya, tua dan juga pertumbuhannya kurang baik juga. Tuh, makanya saya tanam ulang ya dari bibit sini juga ya, karena ada yang sudah tua itu saya ambil, saya jemur, saya tua ambil, saya jemur, dan saya kumpulkan, saya tanam lagi seperti ini. Jadi dari lahan 3x3 meter ini banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Saya bisa belajar berkebun, saya bisa belajar mandiri bibit gitu teman-teman ya. Tentunya tidak mandiri bibit saja, tapi saya kembangkan lagi untuk bibitnya itu ya, agar lebih bagus lagi pertumbuhannya teman-teman. Oke, jadi untuk di lahan 10x5 meter gimana Pak untuk pertumbuhan tanaman jagung. Nah nanti akan saya bagikan pada teman-teman ya di video yang akan datang. Tanaman jagung maduranya apa sudah tumbuh ya. Sebenarnya kalau tumbuh baik biasanya teman-teman, biasanya terkena yaitu diserang oleh hama tikus biasanya itu. Baru berapa hari ya, kurang lebih 3 hari ya, 3 hari setelah tanam dari biji untuk jagung madurnya apa sudah tumbuh, biasanya itu sudah tumbuh teman-teman. Nanti akan saya bagikan pada teman-teman di kesempatan video yang akan datang tentang jagung madura ya, yang saya tanam di daerah dataran rendah di Kalimantan. Oke. Nah sudah selesai saya ini teman-teman, tidak banyak ya, memang tidak banyak karena apa, tujuannya supaya setiap hari kita bisa makan sayur secara sehat tuh ya. Tidak banyak, sini saja, tapi cukup untuk kebutuhan rumah tangga teman-teman ya. Bagi warga perkotaan yang mempunyai lahan perkarangan ya dimanfaatkan untuk menanam-nanam seperti ini teman-teman ya. Tujuannya apa, supaya kita bisa makan makanan yang sehat tuh. Kalau kita andalkan beli terus di pasar itu belum tentu sehat, malah itu sebenarnya racun teman-teman ya. Karena apa, karena budidayanya petani sekarang itu semua sudah menggunakan kimia tuh, mau dispray dengan kimia ya, dipupuk dengan kimia. Jadi kalau masuk ke tubuh itu akan menjadi residu dan menjadi penyakit pada tubuh kita. Tuh bisa lihat ya, sawinya sangat gimo-gimo. Baru 2 kali pemupukan menggunakan pupuk POC seperti ini. Ya pupuknya itu pun dari gulma ya, bahannya gulma saya proses ya, sisa-sisa tanaman, sisa daun tua itu ya. Nah ini kenikirnya teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman apa namanya, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, itu saja yang saya bagikan. Di video selanjutnya akan saya bagikan manfaat daun kenikir ini teman-teman ya. Dan saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami. Tentunya bagi kesehatan sangat luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.